Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel. Kali ini saya akan membahas tentang registrasi di Sinta, gitu ya. Bagaimana cara kita daftar di Sinta? Oke ya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita masuk ke sinta.ristekbrin.go.id. Nah, setelah itu di halaman depan ini untuk tab yang paling atas, nah kita pilih yang paling pojok kanan ya. Nah, di sini ada author login ya. Nah, kita klik di sini. Oke. Nah, apabila kita sudah mempunyai akun Sinta, maka kita bisa langsung masuk lewat login ini. Setelah itu kita klik login. Nah, apabila belum, nah maka kita bisa klik register ya. Oke. Nah, di halaman register ini kita akan memilih negara dulu ya. Nah, jadi kita pilih negaranya dulu. Nah, ini saya pilih Indonesia. Untuk yang kedua, statusnya. Nah, status di sini ada dua ya, yaitu lecturer dan researcher. Nah, ini yang menarik. Nah, misalnya kita masuk ke lecturer. Nah, kita harus mempunyai NIDN atau NIDK. Nah, apabila saya adalah dosen misalnya, tapi belum mempunyai NIDN atau NIDK, nah itu bagaimana? Apakah saya tidak bisa daftar? Nah, jawabannya adalah bisa. Tetap kita bisa daftar. Nah, dengan cara apa? Kita bisa masuk ke jalur researcher. Nah, kita masukkan NIK atau NIP kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila kita adalah peneliti, nah kita otomatis langsung pilih researcher. Nah, jadi seperti itu. Terus mungkin ada pertanyaan, apabila nanti NIDN saya turun, nah apakah nggak masalah ketika saya pilih researcher? Apakah sudah nggak bisa untuk diganti lagi menjadi lecturer karena NIDN-nya sudah muncul atau sudah ada? Nah, jadi nggak usah khawatir. Jadi setiap institusi dan setiap lembaga itu mempunyai operator Sinta ya, khususnya lembaga penelitian ya. Itu mempunyai operator Sinta. Nah, operator Sinta itulah nanti yang akan bisa mengedit data kita. Misalnya kita sudah punya NIDN, kita lapor bahwa kita sudah punya NIDN, kita mau pindah ke lecturer statusnya, oke, nanti akan bisa dieditkan ke lecturer. Nah, jadi seperti itu, jadi tidak usah khawatir apabila kita ingin mendaftarkan Sinta walaupun kita belum mempunyai NIDN atau NIDK. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah full name, jadi kita tuliskan nama lengkap. Nah, ini contohnya nama saya. Oke, nah setelah itu affiliation atau afiliasi. Nah, apabila politeknik, yang berarti kita tuliskan politeknik. Apabila universitas, bisa dipilih sesuai dengan institusi kita di mana. Nah, ini auto complete. Nah, jadi kita klik langsung. Oke ya. Nah, untuk berikutnya adalah academic grade atau jabatan fungsional. Apabila kita sudah menjadi dosen misalnya atau tenaga pengajar, nah itu kita dihadapkan pada dua status, misalnya kita PNS atau belum PNS, nah, dosen tetap atau belum gitu ya. Nah, apabila kita itu dosen PNS yang mempunyai jabatan fungsional, kita bisa memilih sesuai dengan jabatan kita. Misal kita sudah asisten ahli atau lektor kepala atau profesor. Nah, apabila belum mempunyai jabatan fungsional, kita bisa klik di sini untuk tutor atau pengajar. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita researcher atau peneliti, kita tinggal pilih junior researcher sampai research professor. Nah, silakan dipilih sesuai dengan posisi kita sekarang di mana. Nah, misal kita pilih tutor atau pengajar. Oke, nah setelah itu kita pilih di tab KTP atau ID card number. Nah, misalnya ini saya ketikkan acak saja ya, karena saya sudah daftar. Nah, ini diisikan saja nomor KTP-nya. Nah, setelah itu kita isikan email yang sering kita pakai ya. Tidak harus email institusi, tapi kalau misalnya memang email institusi itu biasanya sering dipakai ya daripada email yang lain, nah digunakan saja email institusi. Nah, misalnya ini ya. Nah, saya gunakan email Gmail misalnya. Ya. Oke. Nah, setelah itu passwordnya kita ketikkan password. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Scholar URL. Nah,
Jadi syarat untuk mendaftar Sinta itu yang wajib adalah kita mempunyai akun Google Scholar. Nah, otomatis berarti kita harus punya karya ilmiah yang terindeks di Google Scholar minimal 1. Nah, apakah itu harus jurnal? Tidak. Apakah harus conference? Tidak. Bisa buku, gitu ya, dan bisa banyak hal yang lainnya, gitu ya. Nah, tapi biasanya ada conference atau jurnal, gitu ya. Nah, untuk mengisikan ini kita perlu masuk di Google Scholar. Nah, setelah itu masuk ke akun kita ya. Oke, nah akun kita berarti sampai halaman yang mendisplaykan foto dan data diri kita. Nah, maka kita bisa menyebutnya itu sudah masuk di dalam profil Google Scholar, gitu ya. Nah, kita klik yang ada di atas ini ya, yaitu URL-nya. Kita copy semuanya. Nah, setelah itu kita kopikan di sini ya. Nah, setelah itu kita klik simbol tanda tanya ini untuk checker ya, sebagai checker, atau kita cek apakah sudah benar yang kita kopikan. Nah, apabila sudah keluar foto dan ID-nya, maka itu sudah benar berarti ya. Foto kita tapi ya. Nah, berarti itu sudah benar. Setelah itu yang terakhir adalah Scopus Author ID. Nah, ini tidak wajib diisi, tidak punya pun tidak masalah. Kita tetap bisa daftar di Sinta. Nah, karena dia tidak ada tanda bintangnya ya. Yang lainnya misalnya Google Scholar URL sampai email ini semuanya harus diisi karena ada tanda bintang. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Field is required. Oke. Nah, apabila kita mempunyai Scopus Author ID, maka alangkah baiknya itu dimasukkan ya, karena itu sangat penting ya untuk proses scoring ya, atau untuk menambah skor di Sinta. Oke, nah contohnya, nah kita masuk ke Scopus ya. Nah, ini scopus.com. Oke, nah untuk Scopus ini kita tidak perlu harus sign in ya, atau login, nggak harus. Nah, jadi kita bisa masuk langsung ke author search. Nah, setelah itu kita ketikkan nama kita, last name, nama akhir ya, dan first name. Nah, sebenarnya last name saja juga bisa, nah, tapi juga pengen lebih lengkap, nah kita masukkan semuanya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini kita klik di nama kita. Oke. Nah, setelah itu akan muncul data diri kita, walaupun tidak ada fotonya ya. Nah, jadi nama, afiliasi, nah terus dokumen kita dan lain-lain, maka ini sudah masuk ke profil kita. Nah, mana ID-nya? Tidak ada di dalam sini ya. Jadi kalau ini di view more tetap tidak ada ID-nya. ID-nya ada di atas ini ya. Di URL-nya kita klik. Nah, di sini ada author ID sama dengan. Nah, kalau Google Scholar itu semuanya di copy, kalau ini hanya author ID-nya saja. Berupa angka saja ya. Ini kita copy. Nah, setelah itu kita pastekan di sini ya, Scopus Author ID. Nah, setelah itu kita register. Nah, jadi proses dari pendaftaran ini sudah selesai. Nah, tapi kita belum terverifikasi oleh Sinta. Jadi belum resmi untuk bisa menggunakan akun kita sebagai author di Sinta ya. Nah, jadi setelah register ini kita klik, maka prosesnya adalah nanti akan diverifikasi dulu oleh operator yang ada di masing-masing institusi atau lembaga penelitian. Nah, setelah sudah diverifikasi, nah baru proses itu akan bisa menjadi terverifikasi secara resmi, ya. Karena saya sudah daftar, jadi tidak saya klik register. Nah, kalau Anda yang belum daftar, silakan langsung diklik register. Nah, setelah diklik register, maka kita masuk lagi ke author login. Oke. Nah, setelah itu masukkan akun kita yang sudah didaftarkan tadi, yaitu email dan password.
Oke. Nah, setelah itu akan muncul profil kita di Sinta dengan author ID-nya, author ID Sinta ini. Nah, apabila kita sudah terverifikasi atau sudah diverifikasi oleh operator yang ada di masing-masing institusi atau lembaga penelitian, maka di sini statusnya akan verified dan ada tanda checklistnya ya, ada tanda centangnya. Apabila belum diverifikasi, maka di sini statusnya bukan verified tapi not verified atau belum diverifikasi. Oke. Nah, setelah itu akan saya bahas sekilas tentang apa yang ada di profil kita. Nah, di Sinta gitu ya. Nah, yang pertama rank in affiliation atau peringkat kita di afiliasi kita. Setelah itu peringkat kita di nasional gitu ya. Nah, yang ada di sini itu adalah untuk overall score gitu ya. Jadi untuk total skor dari awal karya ilmiah kita sampai di tahun yang sekarang gitu ya. Jadi semuanya dijumlah, maka ini adalah peringkat untuk overall score gitu ya, baik di afiliasi ataupun di nasional. Jadi skor di Sinta itu ada dua, ada 3-year score, ada overall score gitu ya. Oke. Nah, di sini ada dokumen Scopus, yaitu artikel, berapa artikel yang ada di Scopus, yang terindeks di Scopus misalnya ya. Nah, ini saya ada 39, di Google Scholar ada 49, citasi ini ya, H-index, nah setelah itu I10 index, oke ya. Nah, setelah itu masuk ke update profile. Nah, di update profile ini kita bisa mensinkronkan dengan PDDikti ya. Misalnya kita klik sinkron, karena kita sudah punya NIDN atau NIDK ya. Tapi kalau misalnya belum punya, kita daftar sebagai researcher tadi, misalnya dosen yang belum punya NIDN atau NIDK, maka tidak bisa disinkron PDDikti. Oke ya, jadi kita ketik manual kalau ingin merubah. Nah, oke ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu di publications. Nah, publication ini akan menampilkan publikasi kita yang ada di Scopus atau yang terindeks Scopus dan yang terindeks di Google Scholar. Seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk ke sini ya, buku ya. Nah, kita bisa add book kalau misalnya kita itu sudah punya buku, sudah terbit, sudah ada ISBN-nya, maka kita bisa memasukkannya sendiri. Nah, secara manual, add book ini di profil kita, maka kita isikan data-datanya sebagai berikut ya. Nah, contohnya ya ISBN-nya. Nah, setelah itu baru kita isikan data-datanya, namanya, dan lain-lain. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke IPR. IPR ini adalah Intellectual Property Rights. Nah, jadi bahasa Indonesianya adalah hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, jadi di sini saya mempunyai 10 hak kekayaan intelektual berupa paten ataupun hak cipta gitu ya. Nah, jadi untuk lebih detail tentang hak kekayaan intelektual itu saya bahas di video saya yang lain gitu ya. Nah, jadi di sini saya menerangkan sekilas saja. Kita bisa add IPR di sini apabila kita sudah mempunyai nomor pendaftaran atau memang sudah terdaftar statusnya minimal untuk paten kita atau hak kekayaan intelektual berupa paten, bisa hak cipta dan lain-lain. Seperti itu. Setelah itu masuk ke WOS dokumen. Nah, ini adalah dokumen yang terindeks di Web of Science. Ya, kebetulan saya masih belum ada. Setelah itu di sini ada arts. Nah, untuk semua karya seni gitu ya. Kita bisa add di sini kalau misalnya kita punya. Setelah itu yang terakhir adalah COVID-19. Nah, apabila kita mempunyai penelitian, publikasi gitu ya, tentang yang berkontribusi atau yang dengan berkaitan dengan COVID-19, maka kita bisa klik di sini ya, misal publikasi, research, berita atau news, atau juga produk tentang alat-alat mungkin yang bisa berguna untuk mencegah atau untuk mengatasi COVID-19. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini lengkap sekali gitu ya untuk Sinta. Oke, nah jadi untuk proses registrasi sampai isi dari profil yang ada di Sinta sudah saya jelaskan. Apabila ada yang masih belum jelas atau ada pertanyaan mengenai proses registrasi ini,
bisa komen di kolom komentar. Nah, jadi seperti itu. Semoga review ini bermanfaat. Nah, oke, terima kasih.